yang bertanya, Ustadz, eh, ibu saya waktu hidup dia Hmm. seorang single parent, kemudian beliau dulunya pernah bekerja, Ustadz, sehingga sebelum meninggal beliau memiliki 3 rumah, Ustadz. Rumah pertama itu warisan dari ibunya, Ustadz. Kemudian rumah kedua itu hibah dari kakak ibunya. Kemudian rumah yang ketiga itu hasil dari kerja keras ibu sewaktu ibu hidup. Qadarullah saat ini ibu sudah tidak ada, tapi sebelum meninggal ibu memberikan wasiat kepada anak-anaknya untuk membagi 3 rumah tersebut, Ustaz. Rumah pertama itu untuk anak kedua yang perempuan, rumah yang kedua untuk anak pertama laki-laki, rumah ketiga untuk anak-anak ketiga laki-laki, Ustaz. Nah, eh, bagaimana Ustaz sikap kita? Apakah kita mengikuti Ada tiga nasihat anak dan berarti ya? nasihat? Gimana Ustaz? Ada 3 anak, Ada 3 anak Ustaz, betul. Yang jadi dua pertanyaan apakah laki-laki, dua laki-laki, satu perempuan. satu perempuan Ustaz? Mm-mm. Nah, yang jadi pertanyaan apakah kita mengikuti wasiat ibu untuk ikut atau menurut kan kepada syariat Ustaz? Mohon nasihat Ustaz dan semisal dengan pertanyaan yang sebelumnya Ustaz. Baik, coba kita lihat bagian ini ya. Jadi tadi Anda sampaikan di situ ada wasiat ibu untuk pembagian rumah. Begini ya. Nah, dalam wasiat itu sudah ditetapkan rumah satu milik siapa, rumah dua milik siapa, rumah tiga milik siapa. Masing-masing sudah dikasih rumah berdasarkan wasiat itu. Dan yang namanya wasiat bedanya dengan hibah. Kita coba bedakan dulu antara wasiat dengan hibah. Kalau wasiat itu pernyataannya dilakukan saat masih hidup. Wasiat pernyataan dilakukan saat hidup. Tapi penyerahannya setelah mati. Tapi diserahkan setelah mati. Setelah mati. Kalau hibah pernyataannya saat hidup dan diserahkan saat hidup, sehingga objek hibah sudah diserahkan ketika orangnya masih hidup. Baik. Nah, berdasarkan hal ini, maka wasiat itu hanya boleh untuk selain ahli waris. Karena yang diserahkan setelah mati itu warisan. Tadi ada catatan, wasiat itu diserahkan setelah mati. Dan yang diserahkan setelah mati itu warisan. Karena itu wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Kenapa wasiat tidak boleh untuk ahli waris? Karena warisan dan wasiat itu sama-sama diserahkan setelah mati. Karena wasiat maupun warisan dua-duanya dibagi setelah mati. Nah, kalau kemudian ahli waris dapat wasiat, berarti dia dapat dua. Wasiat dapat, warisan dapat. Ini akan mengacaukan pembagian. Karena itu salah satunya boleh dan yang satu dilarang. Sehingga ahli waris ya di sini, ini ahli waris. Sedangkan untuk wasiat di sini non ahli waris, selain ahli waris. Baik. Insya Allah bisa dipahami ya. Jadi kalau wasiat ini dibagi setelah mati, demikian pula warisan. Maka kalau warisan dan wasiat ini dicampur, jadinya ada ada orang yang mendapatkan dua hak dan itu terjadi bersamaan. Makanya tidak diperkenankan untuk ahli waris. Selanjutnya, karena wasiat tidak boleh untuk ahli waris, maka wasiat tadi boleh nggak ditunaikan. Kembali kepada nilai pembagiannya. Apakah wasiat yang disampaikan kepada ibu itu sudah sesuai dengan wasiat Allah? Sehingga di sini ada wasiat dari Allah. Bagaimana wasiat dari Allah?
ada anak laki-laki dengan anak perempuan 2:1. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di awal dari surat An-Nisa. Yang ini merupakan dalil berkaitan dengan bagaimana cara membagi waris yang benar. Di surat An-Nisa ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain." Allah berwasiat kepada kalian untuk anak-anak kalian, lidzakari mithlu hadzil unthayain, anak laki-laki mendapatkan jatah 2 kali dari anak perempuan. Jadi wasiat dari Allah yang saya maksud tadi ada di surat An-Nisa ayat 11. Allah menegaskan bahwa dalam wasiat itu lidzakari mithlu hadzil unthayain. Nah, sekarang tentu saja kita sebagai mukmin punya pilihan. Di sini ada wasiat Allah dan di sini ada wasiat ibu. Anda mau pilih yang mana? Saya beriman, maka saya akan ikuti wasiat Allah. Baik. Sekarang kalau wasiat ibu sesuai dengan wasiat Allah, lanjut. Sehingga di sini ada wasiat Allah dan di sini ada wasiat ibu. Kalau ini sejalan, di mana wasiat ibu itu sama seperti wasiat Allah, sehingga saat ibu menentukan ini untuk anak ini, ternyata nilainya sama 2:1, insya Allah tidak masalah. Lanjutkan. Tapi kalau ternyata tidak, anak perempuan dapat melebihi dari jatahnya, dia harus sampaikan kepada saudara laki-lakinya, saya nggak berat jatah sekian, ini mau tak kembalikan kompensasinya. Misalnya nilai rumah tadi anak perempuan, anggaplah dapat rumah nomor 1. Nilai rumah nomor 1 ternyata sama seperti nilai rumah yang lain. Sehingga pada posisi itu Anda akan mendapatkan wasiat dengan nilai yang lebih besar. Maka ada bagian yang sebenarnya bukan hak Anda. Sebagai anak perempuan, harus Anda kembalikan kepada saudara-saudara laki-laki. Wallahu a'lam. Jadi mungkin itu yang bisa kita sarankan. Kalau nggak sesuai ya di kompensasi ya. Yang dapat lebih banyak memberi kompensasi. Tapi kalau sesuai silahkan tinggal dilanjutkan. Wallahu a'lam. Ustaz, syukur jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh penanya. Karena semua kebenaran yang kita sampaikan akan bernilai pahala. Nah, sekarang kita membahas tentang tadi pertanyaan Anda seputar warisan. Anda sudah menyampaikan kepada ibu bagaimana cara bagi waris yang benar, atau kepada orang tua bagaimana cara bagi waris yang benar, dan Anda salah satu sebagai penerima waris. Tapi ternyata yang bersangkutan tidak mau mengikuti saran Anda, apa yang harus dilakukan? Intinya, sepanjang Anda tidak mengambil apa yang bukan hak Anda, maka insya Allah halal bagi Anda untuk Anda terima.